Halo semua, selamat datang lagi di channel ini. Gimana nih kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, gue bakal menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Sakra yang baru aja rilis di tahun 2023 ini guys. Dan film ini juga dibintangi oleh bintang laga terkenal yaitu Donnie Yen. Film ini bakal nyeritain tentang seorang ahli bela diri yang merupakan seorang pemimpin dari sekte pengemis yang secara tiba-tiba dituduh dalam suatu pembunuhan. Nantinya dia juga akan berpetualang dalam usahanya mencari jawaban dari tuduhan tersebut dan juga mengetahui asal-usul dirinya. Jadi bakal kayak gimana keseruan filmnya bakal kita saksikan sebentar lagi. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk bisa luangin waktunya sebentar buat bantu subscribe channel ini biar makin berkembang dan semangat buat kontennya nih. Kalau udah, yuk langsung aja kita mulai filmnya. Cerita dimulai di sebuah desa di mana ada sebuah pasangan suami istri yang secara tiba-tiba menemukan seorang bayi di depan rumah mereka. Karena merasa sayang pada bayi tersebut, akhirnya pasangan itu memberikannya nama Chow Feng dan membesarkan bayi tersebut dengan mengirimkannya ke Shaolin untuk belajar kungfu. Setelah remaja, Chow Feng pun bergabung dengan partai pengemis hingga dewasa. Scene berlanjut ke suatu kedai di mana Chow Feng yang sedang makan di tempat itu bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Chiu Mochi. Chow Feng yang ingin menyelamatkan seorang pangeran tali bernama Tuan Yu dari Chiu Mochi akhirnya harus bertarung melawan Chiu Mochi dan para muridnya. Di sini, murid-murid Chiu Mochi berusaha menyerang Chow Feng secara bersama-sama, namun satu persatu dari mereka dikalahkan oleh Chow Feng tanpa kesulitan sama sekali. Chiu Mochi yang melihat hal itu segera mengambil senjatanya dan menyerang Chow Feng. Pertarungan dua master kungfu pun akhirnya terjadi. Di sini, mereka saling menyerang dan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Namun, tanpa memakan waktu lama, Chow Feng berhasil memukul jatuh Chiu Mochi. Merasa disepelekan, Chiu Mochi pun segera mengeluarkan sebuah jurus kungfu miliknya yang membuat tangannya mengeluarkan sebuah api dan kembali maju menyerang Chow Feng. Chiu Mochi di sini menyerang Chow Feng secara bertubi-tubi dan serangannya berhasil mengenai Chow Feng hingga ia terpental. Terkena serangan tersebut, akhirnya Chow Feng pun tidak tinggal diam dan mulai memperlihatkan kemampuan kungfunya yang sebenarnya, yaitu tapak 18 naga terbangnya kepada Chiu Mochi dan menghempaskannya. Melihat hal itu, akhirnya Chiu Mochi pun sadar lawan yang dihadapinya adalah Chow Feng yang merupakan ketua partai pengemis dan melepaskan Tuan Yu yang ia sekap. Scene berlanjut ke sebuah pertemuan seluruh anggota partai pengemis. Di tempat tersebut, para tetua partai pengemis yang hadir di tempat itu secara tiba-tiba menuduh Chow Feng yang merupakan ketua mereka sebagai seorang pengkhianat dan juga pembunuh tetua Ma yang merupakan salah satu tetua di partai pengemis. Hal ini juga diperkuat dengan adanya surat yang dipegang oleh Kang Min, istri tetua Ma, yang merupakan surat yang dimiliki oleh tetua Ma, dan di situ dikatakan bahwa Chow Feng bukanlah seorang suku Song, melainkan suku Citan yang merupakan musuh besar dari suku Song. Di surat itu juga tertulis bahwa bila ia tewas karena suatu hal, maka kemungkinan besar ia dibunuh oleh Chow Feng agar rahasianya tersebut tidak terbongkar. Chow Feng yang tidak percaya dengan isi surat itu semakin terpojok dengan pengakuan tetua Shu yang baru saja hadir di tempat itu. Di sini tetua Shu mengatakan 30 tahun yang lalu para pemimpin dunia persilatan termasuk ketua partai pengemis sebelumnya berniat untuk menyergap pasukan Citan di perbatasan Yanmen karena mereka mendapatkan sebuah info dari orang yang tidak dikenal. Namun, ternyata orang yang mereka sergap dan bunuh secara tidak sengaja saat itu adalah sepasang suami istri suku Citan yang merupakan orang tua dari Chow Feng. Karena rasa bersalah, Ketua Wang yang merupakan ketua partai pengemis sebelumnya menerima Chow Feng sebagai anggota pengemis pada saat itu untuk menebus dosanya, walaupun ia mendapatkan surat dari ketua pasukan penyergapan saat itu yang mengatakan bahwa anak yang diterima ketua Wang adalah keturunan suku Citan yang mereka bunuh. Dengan bukti-bukti yang ada itu, akhirnya Chow Feng pun ditinggalkan oleh para pengikut kepercayaannya dan jabatannya sebagai seorang ketua partai pengemis pun dicabut oleh para tetua di tempat itu. Di sini, Chow Feng yang tidak ingin bertarung dengan para tetua dan anggota partai pengemis
lebih memilih untuk melukai dirinya sendiri sebagai bentuk rasa hormatnya untuk para tetua dan juga anggota partai pengemis. Xiao Feng juga mengatakan di hadapan semua orang, meskipun sekarang dia bukanlah anggota partai pengemis lagi, namun dia akan mencari tahu kejadian yang sebenarnya terjadi yang menyebabkan tetua Ma tewas dan membersihkan nama baiknya kembali. Ia juga berkata pada para anggota partai pengemis, meskipun ia adalah suku Citan, ia sangat berterima kasih pada suku Song yang sudah membesarkannya dan berjanji tidak akan membunuh satupun rakyat Song dan pergi meninggalkan tempat itu. Xiao Feng yang sudah tidak memiliki siapa-siapa, pulang ke tempat orang tua yang menemukan dan membesarkannya untuk menanyakan kebenaran asal-usulnya pada mereka. Namun, setibanya ia di sana, ia malah menemukan kedua orang tua angkatnya yang sudah tidak bernyawa dan semakin dituduh sebagai pembunuh karena dua orang biksu yang melihat Xiao Feng berada di depan orang tua angkatnya yang sudah tidak bernyawa. Xiao Feng yang marah karena dituduh, menyerang mereka dan meninggalkan mereka untuk menguburkan kedua orang tua angkatnya. Xiao Feng yang telah kehilangan kedua orang tua angkatnya, akhirnya pergi ke kuil Shaolin untuk menemui guru yang telah ikut membesarkan dan mengajarinya bela diri. Namun sesampainya di sana, lagi-lagi orang yang berhubungan dengannya tiba-tiba sudah tewas di depan matanya. Seorang biksu yang melihat hal itu berteriak bahwa Xiao Feng kembali dan membunuh gurunya yang membuat Xiao Feng segera pergi dari tempat itu dan juga membuat seluruh murid Shaolin berkumpul dan berusaha mencari Xiao Feng yang melarikan diri. Di sebuah ruangan di Shaolin, Xiao Feng menangkap murid yang sebelumnya berteriak bahwa ia melihat Xiao Feng membunuh gurunya dan menanyakan apa maksud perkataannya itu. Belum sang biksu menjawab, ternyata biksu itu menjatuhkan sebuah kitab kungfu yang ia coba curi dan menyebabkan Xiao Feng kembali dituduh oleh para biksu yang lain bahwa ia tidak hanya seorang pembunuh, namun juga berusaha mencuri kitab Shaolin. Salah satu ketua Shaolin pun menyerang Xiao Feng, tapi malah membuatnya dan biksu yang ditangkap oleh Xiao Feng terhempas karena serangan balik dari Xiao Feng. Di sini kita bisa melihat, ternyata biksu yang ditangkap oleh Xiao Feng adalah seorang wanita yang sedang menyamar untuk mencuri kitab Shaolin. Melihat wanita yang terluka akibat serangan dari ketua biksu Shaolin, Xiao Feng akhirnya malah melawan para biksu Shaolin di tempat itu dan membawa wanita itu pergi. Setelah berhasil lolos dari kuil Shaolin, Xiao Feng di sini memberikan tenaga dalamnya kepada sang wanita untuk menyelamatkan nyawanya. Di sini, sang wanita pun akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Acu, dan Xiao Feng juga memberikan makanan dan pakaian pada Acu dan meminta maaf karena Acu terluka akibat perbuatan Xiao Feng. Xiao Feng pun di sini akhirnya berjanji pada Acu untuk membawanya kepada seseorang bernama Tabib Shu agar dapat menolong Acu yang terluka karena serangan dari tapak ketua Shaolin tersebut. Di saat istirahat di tengah perjalanannya, akhirnya Acu memberitahukan alasan ia mencuri kitab di Shaolin adalah karena perintah dari tuannya yaitu Murongfu, dan Murongfu berjanji akan memberitahu siapa orang tua Acu bila Acu berhasil mencuri kitab tersebut. Namun karena kini ia gagal, maka ia beranggapan bahwa ia tidak akan bisa tahu siapa orang tuanya. Xiao Feng yang mendengar itu berjanji pada Acu akan membantu dan mencari orang tua dari Acu. Acu yang mendengar kata-kata dari Xiao Feng merasa senang dan membuatnya jatuh hati kepada Xiao Feng. Di malam harinya, tiba-tiba luka yang diderita Acu semakin parah. Melihat hal itu, Xiao Feng pun segera secepat mungkin membawa Acu untuk mencari Tabib Shu. Sesampainya Xiao Feng di kediaman Tabib Shu, ternyata di sana sedang diadakan pertemuan dari seluruh ahli kungfu untuk membahas mengenai apa yang mereka dapat lakukan untuk membunuh Xiao Feng yang bagi mereka merupakan seorang pengkhianat. Situasi semakin panas, di mana Kang Min meminta semua orang yang hadir di tempat itu untuk membantunya membunuh Xiao Feng demi membalaskan dendam kematian suaminya. Tabib Shu yang juga hadir di situ mengatakan pada Xiao Feng bahwa ia tidak mau untuk mengobati Acu dikarenakan hal itu sama saja membantu Xiao Feng yang merupakan suku Citan yang seorang pembunuh dan juga pengkhianat. Namun, di sini Xiao Feng mengatakan dia siap untuk bertarung dengan mereka sampai tewas dan tidak melarikan diri selama Tabib Shu mau menyelamatkan Acu. Tabib Shu menyetujui hal itu, dan mereka pun berpindah ke dalam ruangan pertemuan di mana Xiao Feng meminta semua orang yang ada di situ yang berniat untuk melawannya untuk meminum arak dan memutuskan tali persahabatan mereka agar tidak ada dendam di antara mereka. Di sini,
Kang Min pun maju terlebih dahulu untuk meminum arak itu, diikuti oleh guru-gurunya di Shaolin dan juga para pendekar kungfu lainnya. Selesai mereka memutuskan persahabatannya dengan Xiao Feng, pertarungan Xiao Feng melawan para pendekar kungfu yang ada di tempat itu pun dimulai. Satu persatu dari mereka mulai menyerang Xiao Feng, namun Xiao Feng nampak seperti sama sekali tidak mengalami kesulitan untuk melawan mereka. Seluruh pendekar kungfu itu pun terus maju menyerang. Xiao Feng yang sudah memutuskan persahabatan dengan mereka menyerang para pendekar tersebut tanpa rasa ampun hingga melukai dan membunuh mereka satu persatu. Pertarungan Xiao Feng dengan salah satu guru Shaolin pun terjadi. Mereka saling bertukar serangan, tapi tiba-tiba Xiao Feng diserang oleh beberapa pendekar dari belakang dan membuatnya terlempar keluar ruangan dan terluka. Di dalam ruangan, Acu yang mengkhawatirkan keadaan Xiao Feng malah diserang juga oleh Kang Min dan orang-orang yang ada di dalam ruangan itu. Kembali ke pertarungan Xiao Feng, di sini kita bisa melihat akhirnya Xiao Feng yang kewalahan karena diserang secara terus-menerus dan mengalami luka, akhirnya mengeluarkan salah satu jurus dari 18 naga dan berhasil menghempaskan lawan-lawannya. Namun, hal itu tidak membuat pertarungan berakhir, malah membuat ia semakin dipojokkan oleh para pendekar di tempat itu. Kang Min yang juga menyodorkan sebuah pisau di leher Acu, membuat Xiao Feng murka dan menghajar semua orang yang ada di hadapannya, kemudian meloncat maju untuk menyelamatkan Acu. Namun, karena ia menyelamatkan Acu, ia malah menjadi lengah dan membuat Tabib Shu berhasil menikamnya dengan sebuah pisau dari belakang. Xiao Feng yang terluka oleh serangan tersebut mengatakan pada Acu bahwa apa yang ia lakukan untuk Acu itu setimpal, karena hanya Aculah seorang yang mempercayainya sampai saat ini bahwa Xiao Feng bukanlah seorang pembunuh, dan ia pun kembali berdiri untuk bersiap mengeluarkan tapak 18 naganya kepada orang-orang yang menghalanginya. Namun, saat ia akan mengeluarkannya, ia malah terjatuh karena sudah terluka parah. Melihat hal itu, semua orang yang ada di tempat itu secara bersama-sama maju untuk menyerang Xiao Feng dan secara terus-menerus menusuk dan menebas Xiao Feng. Tapi tidak lama, sebuah kayu jatuh dari atap dan menghantam Xiao Feng dan juga semua orang yang ada di situ hingga pingsan. Dan dari atas ruangan, dapat kita lihat sesosok orang yang menggunakan topenglah yang melakukannya, dan ia pun membawa Xiao Feng yang sudah pingsan pergi dari tempat itu dan meninggalkan Acu di sana. Setelah kepergian Xiao Feng, Kang Min yang hendak membunuh Acu dihalangi oleh Tabib Shu karena menurutnya dengan ia mengobati Acu, maka mereka dapat memancing Xiao Feng untuk kembali ke tempat itu untuk membawa pergi Acu. Setelah beberapa lama, Acu pun berhasil disembuhkan oleh Tabib Shu, namun ia mengatakan Acu tidak boleh pergi dari tempat itu karena ia akan digunakan oleh mereka untuk memancing Xiao Feng. Di lain tempat, orang misterius yang menyelamatkan Xiao Feng juga sudah berhasil mengobati luka yang dialami oleh Xiao Feng dari pertarungan sebelumnya. Sang pria misterius pun memarahi Xiao Feng yang merupakan seorang suku Citan tapi rela mengorbankan nyawanya demi seorang wanita suku Song dan mengatakan padanya bagaimana nanti ia bisa berhadapan dengan orang tuanya bila ia berperilaku seperti itu. Sang pria misterius tersebut juga memberitahu bahwa ayah kandung dari Xiao Feng adalah seseorang yang bernama Xiao Yuanshan dan pergi setelah memberitahukan hal tersebut. Di kediaman Tabib Shu, Acu yang hendak kabur dari tempat itu dengan menyamar sebagai Tabib Shu yang terluka, malah bertemu dengan Tabib Shu. Acu pun di sini melukai Tabib Shu dan membakar tempat obat-obatan milik Tabib Shu dan segera pergi dari tempat itu. Xiao Feng yang sudah pulih dari lukanya kembali ke rumah orang tua angkatnya, di mana ia diserang oleh seorang pria yang mengaku sebagai Mu Rongfu yang adalah tuan dari Acu. Di sini, Mu Rongfu mengajak Xiao Feng untuk ikut dengannya dalam usahanya menggulingkan kerajaan Song yang sudah mengkhianati Xiao Feng. Namun, hal itu pun langsung ditolak oleh Xiao Feng. Mu Rongfu yang tidak menyerah mengatakan ia tahu alasan Xiao Feng ada di sana adalah untuk mencari Acu dan segera pergi dengan kudanya. Mendengar kata-kata Mu Rongfu, Xiao Feng yang khawatir dengan Acu pun mengejar Mu Rongfu sampai ke dalam hutan. Xiao Feng yang kehilangan jejak Mu Rongfu di hutan tersebut malah bertemu dengan orang suku Citan yang ditangkap dan dibunuh oleh pasukan Song di depan matanya. Melihat hal sadis yang terjadi di depan matanya, Xiao Feng pun tidak bisa menahan amarahnya dan memporak-porandakan pasukan Song yang ada di tempat itu dan menyelamatkan sisa orang suku Citan dan meminta mereka pergi dari tempat itu.
Setelah membunuh para pasukan Song dan menyelamatkan orang-orang Khitan, Xiao Feng pun kembali teringat kata-katanya yang berjanji untuk tidak membunuh satu orang pun suku Song dan baru sadar akan apa yang telah dilakukannya. Dari jauh, Mu Rongfu yang ternyata merencanakan hal itu agar terjadi, melihat kejadian tersebut dengan senyumnya dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian itu, Xiao Feng pun memutuskan untuk pergi ke perbatasan Yanmen, tempat kedua orang tuanya dibunuh para pendekar Song di masa lalu. Tidak lama Xiao Feng berada di tempat itu, tiba-tiba Acu datang padanya dan mengatakan bahwa ia sudah lama menunggu Xiao Feng di tempat itu. Xiao Feng juga di sini berkata pada Acu bahwa setelah ia nanti mengetahui asal-usul dirinya dan juga Acu mengetahui siapa orang tuanya, Xiao Feng meminta Acu untuk hidup bersamanya di pedesaan dan tidak berurusan lagi dengan dunia persilatan. Di suatu malam, Acu yang menyamar sebagai Kang Min mendapatkan informasi dari Tetua Pai Siqing bahwa ternyata pembunuh dari Tetua Ma adalah Tetua Pai Siqing dan juga Kang Min. Pai Siqing yang mengetahui bahwa Kang Min yang di hadapannya adalah Acu yang sedang menyamar, memberikan informasi palsu bahwa pemimpin dari para pendekar yang membunuh kedua orang tua Xiao Feng adalah seorang raja kecil dari negeri Tali yang bernama Tuang Chencun. Acu yang tidak mengetahui bahwa itu adalah informasi palsu, segera pergi dengan Xiao Feng untuk menemui Tuan Chencun. Di perjalanannya, Xiao Feng dan Acu melihat perkelahian antara seorang pria dengan gadis yang bernama Aci yang ternyata adalah putri dari pria tersebut. Aci yang tidak suka dengan ayahnya menyerang ayahnya dengan jarum beracun, namun beruntung hal itu berhasil dihalangi oleh Xiao Feng yang secara kebetulan ada di situ. Di sini, Xiao Feng dan pria itu pun saling memperkenalkan diri, namun tanpa disangka, ternyata pria itu adalah Tuan Chencun, orang yang sedang dicari oleh Xiao Feng. Tuan Chencun yang tidak mengetahui tujuan datangnya Xiao Feng, mengundang Xiao Feng untuk datang ke tempatnya, namun dijawab oleh Xiao Feng, ia akan datang saat malam nanti untuk bertemu dengannya. Di dalam villa, Acu yang secara tidak sengaja menyelinap di sana mendapatkan kenyataan bahwa Tuan Chencun adalah ayahnya dan gadis yang bernama Aci yang ada di tempat itu adalah adiknya. Di malam hari, Acu yang mengetahui bahwa Tuan Chencun adalah ayahnya berusaha membujuk Xiao Feng yang tidak tahu mengenai hal itu untuk membatalkan niatnya membunuh Tuan Chencun tanpa memberitahu kenyataan itu kepada Xiao Feng. Tapi Xiao Feng yang sudah membulatkan tekadnya mengatakan ia akan menyelesaikan masalah dendamnya hari ini dan akan membawa Acu pergi setelah masalah ini selesai. Di tempat yang ditentukan, Xiao Feng akhirnya menemui Tuan Chencun yang berada di atas kapal. Tuan Chencun di sini mengatakan bahwa ia tahu maksud kedatangan dari Xiao Feng dan memohon Xiao Feng untuk memaafkan kesalahannya. Xiao Feng yang tidak bisa memaafkan Tuan Chencun menghantamnya dengan kungfu yang ia miliki. Namun di sini terlihat ternyata Tuan Chencun yang ia hantam adalah Acu yang sedang menyamar. Sebelum tewas, Acu memberitahu bahwa Tuan Chencun adalah ayahnya dan meminta Xiao Feng untuk memaafkannya. Di kediaman Tuan Chencun, Xiao Feng yang membawa tubuh Acu dan menyerahkan kepada ayahnya memperoleh kenyataan bahwa ketua para pendekar dan juga penulis surat yang sedang dicari oleh Xiao Feng bukanlah dirinya. Mendengar hal itu, Xiao Feng segera pergi ke tempat Pai Siqing dan akhirnya kenyataan yang sebenarnya terkuak bahwa dalang dari semua kekacauan yang terjadi ternyata dilakukan oleh Pai Siqing dan Kang Min karena mereka mendapatkan perintah dari Mu Rongfu yang hendak mengambil alih kekuasaan dengan kekacauan yang ia buat di kerajaan Song. Aci yang secara diam-diam membuntuti Xiao Feng melukai wajah Kang Min karena menurut Aci, kakaknya Acu tewas karena dirinya. Di sini, Xiao Feng juga mengejar Pai Siqing hingga terlempar keluar, namun tanpa disangka ternyata di luar Mu Rongfu sudah tiba di sana dengan para prajuritnya dan melepaskan banyak sekali anak panah ke arah kediaman Pai Siqing hingga Pai Siqing dan Kang Min tewas terkena anak panah itu. Xiao Feng yang berhasil menghindari hujan anak panah yang dilancarkan oleh pasukan Mu Rongfu mengeluarkan kungfunya dan memporak-porandakan pasukan Mu Rongfu. Mu Rongfu yang tidak tinggal diam langsung segera maju dan menyerang Xiao Feng. Di sini Aci juga mencoba menyerang Mu Rongfu dengan panah beracunnya, tetapi hal itu sama sekali tidak mempan terhadap Mu Rongfu dan malah membuatnya dikejar dan diserang oleh para prajurit Mu Rongfu. Xiao Feng yang melihat hal itu segera menolong Aci yang terdesak akibat serangan para prajurit.
Di sini Aci memberikan sebuah pedang milik ayahnya kepada Xiao Feng yang langsung digunakan oleh Xiao Feng untuk menghabisi para prajurit yang menyerang mereka. Pertarungan Xiao Feng dengan Murongfu pun kembali berlanjut dan terlihat bahwa memang benar pepatah saat itu yang mengatakan bahwa Xiao Feng di utara dan Murongfu di selatan karena kemampuan kungfu mereka yang sama hebatnya. Namun, seiring berjalannya pertarungan mereka, Xiao Feng dapat membuat Murongfu semakin terdesak dengan serangan-serangannya dan berhasil mematahkan pedang milik Murongfu. Murongfu yang kehilangan senjatanya berusaha melarikan diri dan dikejar oleh Xiao Feng sampai di mana mereka tiba di suatu tempat yang penuh dengan tubuh yang digantung hingga tewas oleh Murongfu karena tidak tunduk padanya. Xiao Feng yang murka melihat perbuatan Murongfu mengeluarkan tapak 18 naganya ke arah Murongfu yang langsung dibalas oleh Murongfu dengan kungfu warisan milik keluarganya dan berhasil membuat Xiao Feng terluka cukup parah. Xiao Feng yang terluka parah mengingat kembali kata-kata dari gurunya Biksu Shui Kun dan berhasil kembali bangkit. Xiao Feng juga di sini berhasil menangkap Murongfu yang berusaha menyerangnya dan akhirnya di sini Xiao Feng juga berhasil secara terus-menerus mengeluarkan pukulan-pukulannya terhadap Murongfu yang membuat Murongfu terluka. Xiao Feng juga di sini sekali lagi mengeluarkan tapak 18 naga terbangnya terhadap Murongfu yang kali ini mengenai Murongfu secara telak tanpa berhasil dihindari dan menewaskan Murongfu. Setelah pertarungan hidup matinya dengan Murongfu, akhirnya nama baik Xiao Feng akibat fitnah dapat kembali. Ia pun kini pergi ke pegunungan yang jauh dari dunia persilatan untuk hidup tenang dan menepati janjinya di depan makam Acu. Oke guys, itu dia akhir dari cerita film Sakra di video kali ini. Gimana menurut kalian cerita dari Sakra kali ini? Seru banget ya pastinya. Jadi buat kalian yang mau tahu cerita-cerita film lainnya yang gak kalah menarik, yuk langsung aja di subscribe dulu channelnya dan dinyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita film seru lainnya. Oke, segitu aja untuk cerita film kali ini. Buat kalian yang suka dengan video kali ini, jangan lupa like-nya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Makasih semua.